Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada hari ini. Siri yang kedua atau sebagai sambungan pelajaran hari Khamis yang lalu di bawah tajuk sebab utama bid'ah muncul dalam Islam. Beberapa sebab bid'ah muncul dalam Islam. Kita telah jelaskan pada siri pertama dalil-dalil larangan berbuat bid'ah. Untuk memudahkan kita menyambung dengan pelajaran baru hari ini, bagus juga sebagai persepsi. Ustaz ulang sedikit pelajaran minggu lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat untuk pergi berperang ke Hunain. Di antara sahabat yang ikut serta mereka yang baru memeluk Islam. Dalam perjalanan, mereka terserempak dengan satu golongan musyrikin yang meletakkan senjata mereka pada sebuah pokok yang mereka namakan dengan Zatu Anwat. Dengan keyakinan mereka, bila senjata-senjata peperangan digantung pada pokok tersebut, lalu senjata tersebut digunakan dalam berperang, pasti menang. Lalu sahabat-sahabat baginda yang baru memeluk Islam minta supaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tunjuk untuk mereka suatu pohon untuk mereka letakkan senjata mereka, sebagaimana orang-orang musyrikin tadi lakukan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan Allahu Akbar. Sungguh permintaanmu itu sama betul dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sebagaimana permintaan Bani Israel kepada Musa ketika mereka menuju ke Palestin setelah selamat dari kejaran Firaun di Laut Merah. Dalam perjalanan, Bani Israel terjumpa
orang-orang yang menyembah berhala. Lalu mereka minta, "Wahai Musa, tunjukkan kepada kami berhala-berhala mana pula yang kami patut sembah. Bukankah itu perbuatan syirik?" Padahal mereka baru saja ditolong oleh Allah, selamat dari kejaran Firaun. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat yang minta tunjukkan satu pokok untuk mereka gantung senjata-senjata peperangan mereka. Apa kata Nabi? "Wahai sahabat, permintaan kamu itu, aku akan agar aku tunjuk satu pokok zatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin itu punya. Permintaanmu sama betul dengan permintaan Bani Israel kepada Musa untuk dibuat berhala untuk mereka sembah." Ini memberi isyarat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut boleh membawa kepada syirik. Okey. Itu lebih kurang secara ringkas pelajaran minggu lalu. Sambungannya hari ini bahagian terakhir atau bahagian kedua, kita ingin sebut beberapa sebab mengapa bid'ah muncul. Sebagai mukaddimah, bagus juga kita awali bid'ah sesuatu yang sangat berbahaya dalam Islam. Bid'ah maknanya mengadakan sesuatu perkara baru yang tidak ada contoh di zaman Rasul dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Itu perlu kita tekankan. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Bila ditanya mengapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama yang baginda bawa sudah sempurna. Sebagaimana kita tahu firman Allah dalam surat Al-Maidah bahagian akhir dari ayat yang kedua, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Begitu kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa agama secara sempurna. Tak lama setelah ayat itu turun, baginda wafat. Sedangkan setelah baginda tidak ada rasul lagi. Cuma kita perlu ingat, perkara-perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi ada dua jenis. Pertama, yang berkaitan dengan keduniaan atau adat yang boleh membawa kemaslahatan atau kebaikan. Dan satu lagi, perkara-perkara baru yang tidak ada contoh di zaman Nabi yang berkaitan dengan urusan agama.
Bila perkara-perkara itu muncul pada akhir zaman setelah wafatnya baginda, berkaitan dengan hal-hal keduniaan dan membawa kemaslahatan atau kebaikan, tidak ada masalah. Adanya handycam, adanya jam, adanya laptop, adanya aircon, adanya mic, adanya loudspeaker, adanya kapal terbang, adanya kapal laut. Tak ada masalah. Itu bukan urusan agama. Silakan. Selagi perkara tersebut membawa kemaslahatan atau kebaikan. Tapi yang kita maksudkan bid'ah yang dilarang adalah bid'ah dalam urusan agama. Sebabnya satu saja. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna. Adalah menjadi tugas kita, adalah menjadi kewajiban kita untuk mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh baginda. Baginda bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku." Pelajari saja Al-Quran, pelajari Sunnah Nabi. Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain. Syirik dan bid'ah dalam urusan agama adalah dua perkara yang sangat berbahaya bagi umat manusia yang ingin hidup bahagia setelah mati. Setelah mati, masuk di alam barzakh, alam kubur, selanjutnya bangkit nanti pada hari kiamat. Keadaan manusia sangat ditentukan oleh amalnya, akidahnya, atau dengan kata lain iman dan amal salehnya. Iman seseorang rosak dengan syirik. Amal ibadat seseorang rosak karena bid'ah. Sebab syirik lawan daripada tauhid. Bid'ah lawan daripada sunnah. Itu sebabnya kata Imam Ibnul Qayyim, dari sekian banyak godaan syaitan kepada manusia, pertama-tama yang syaitan mau dari manusia, buat syirik dulu. Sebab syaitan tahu, bila berbuat syirik, membuat semua amal saleh seseorang jadi musnah dan hancur. Allah berfirman, "Lain asyrakta layahbatanna amaluk wa latakunanna minal khasirin." Az-Zumar ayat 65. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amal kamu, dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Bila buat bid'ah pula, kata Nabi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amal itu ditolak. Ini yang syaitan mau. Kita pula, bila ada orang bercakap dan menerangkan tentang syirik, kita benci sangat.
Bila orang bercakap tentang bahaya bid'ah, kita benci sangat. Sebenarnya kita telah menolong rencana syaitan. Padahal syirik dan bid'ah yang kita sebut cukup dengan dalil. Hujah. Sampai kita dikatakan, alah ustaz itu tak ada lain yang keluar dari mulutnya. Syirik bid'ah, syirik bid'ah. Nah sekarang kita baru tahu mengapa perkara ini perlu didedahkan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya. Yang pertanyaannya berbeza dengan pertanyaan sahabat-sahabat yang lain. Coba dengar baik-baik. Kalau tak salah namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat lain selalu bertanya, apa kelebihan amalan itu? Apa kelebihan amalan itu? Fadilatnya. Tapi saya bertanya agak lain. Apakah perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan amal kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji pertanyaan sahabat ini. Maksudnya, ini yang banyak berlaku dalam masyarakat. Apa dia, Pak Ustaz? Banyak pertanyaan daripada jamaah. Apa fadilat ya, Pak Ustaz, bila baca ayat ini? Apa kelebihannya dan pahalanya bila kita baca zikir ini? Apa ya kelebihannya dan fadilatnya atau keistimewaan amal-amal ini? Tapi tidak banyak yang bertanya. Apa bahayanya khurafat? Apa bahayanya sihir? Apa bahayanya tiarah? Apa bahayanya tawasul bid'ah? Apa bahayanya takdis? Apa bahayanya pakai tangkal? Tak banyak. Padahal itu semua boleh merosakkan amal-amal saleh. Apa bahayanya riya? Apa bahayanya sum'ah? Apa bahayanya ujub? Apa bahayanya takabur? Semua perkara-perkara tersebut dapat merosakkan amalan. Nah, sama halnya apa yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu sebab-sebab munculnya bid'ah di atas muka bumi atau dalam Islam. Bid'ah yang dilarang ya, yaitu mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama yang tak pernah dibuat dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kata Nabi, jauhkan olehmu perkara-perkara baru dalam urusan agama. Semua perkara-perkara baru dalam urusan agama namanya bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat. Dan semua kesesatan tempatnya neraka. Salah satu wasiat Nabi menjelang beliau wafat. Nah sekarang, kalau kita dah tahu betapa bahayanya syirik, sebab gara-gara syirik amal kita hancur, musnah, tidak ada nilai. Begitu juga bahayanya bid'ah.
Gara-gara bid'ah membuat perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi dalam bab agama, dalam bab ibadat, membuat ibadat kita ditolak. Sekarang timbul pertanyaan, apa sebab Pak Ustaz bid'ah itu muncul? Kita dah gambarkan minggu lalu, ada 4 sebab. Sebab pertama karena kejahilan. Cetek ilmu. Sebab yang kedua, terlalu ikut hawa nafsu. Sebab yang ketiga, terlalu fanatik kepada tuan guru tertentu. Dan sebab yang terakhir, yang keempat, karena mengikuti jejak langkah orang-orang kafir. 4 sebab. Kita ulas serba ringkas. Sebab yang pertama karena jahil terhadap hukum hakam agama. Hukum hakam agama ini yang namanya al-ahkam syar'iyyah, ada halal, ada haram. Ada sunat, ada makruh, ada mubah. Hukum hakam itu kita perlu tahu. Dalam Al-Quran penuh dengan hukum hakam. Peraturan-peraturan, suruhan dan larangan Allah. Sampai di mana umat Islam memahami kehendak Allah dalam Al-Quran. Terhadap Al-Quran tidak cukup hanya baca walau bagaimanapun baik tajwidnya. Sebab Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, untuk dijadikan pedoman. Dan Quran tak boleh dapat dijadikan pedoman bila kita tak faham. Macam mana kita hendak ikut? Begitu juga sunnah Nabi. Kena belajar. Itu sebabnya mengapa buku seperti ini perlu dibuat ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Memahami. Kita kena faham. Setiap buku ada 30 pelajaran dari ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Maknanya 15-15. Pelajaran 1 Al-Quran, pelajaran kedua hadis, ketiga Quran, begitulah. Dan ini yang kelima. Dan Ustaz sedang tulis untuk jilid yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekedar hendak menolong supaya kita faham. Sebab bila jahil akan muncullah kita akan buat perkara-perkara yang tak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, sedikit penjelasan. Semakin jauh manusia meninggalkan zaman dan kesan-kesan kerasulan, maka semakin berkuranglah ilmu dan semakin tersebarlah kejahilan. Sebab kita bukan berada di zaman Nabi dan para sahabat. Nabi pernah sebut, zaman yang paling baik adalah zaman baginda hidup. 100 tahun pertama.
diikuti dengan 100 tahun kedua, diikuti dengan 100 tahun ketiga. Sabda baginda, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Itu kurun-kurun yang terbaik. Sampai 3 kurun pertama yang dipanggil dengan salafus saleh. Kurun-kurun itu sudah kita tinggalkan 12 kurun. 1200 tahun lebih. Itu sebabnya pada akhir hayat baginda pernah bersabda, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz." Siapa di antara kamu yang hidup panjang pada akhir zaman, ketika itu akan banyak terjadi perbalahan, perbezaan pandangan. Dan kalau kamu ingin selamat, kamu berpegang teguh sajalah kepada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin sesudahku. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gerahammu. Itu maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Kita ikut sunnah Nabi. Jamaah pula yang paling utama khulafaur rasyidin. Ikut jejak langkah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan orang-orang saleh. Nabi dah bayangkan itu. Apa yang Nabi bayangkan 15 abad yang lalu berlaku hari ini. Dan Nabi sebut pada hadis yang lain, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Ustaz terjemahkan saja untuk menyingkatkan masa. Cara Allah mengangkat ilmu dari permukaan bumi bukan sekaligus semua jadi lupa. Enggak. Tapi cara Allah mengangkat ilmu dari permukaan bumi, yaitu dengan mematikan para ulama. Sehingga akhirnya satu demi satu ulama meninggal dunia, tinggal hanya orang-orang yang jahil. Akhirnya karena tidak ada yang dapat diangkat, akhirnya yang akan memberi fatwa, mufti-mufti, diangkat daripada kalangan orang-orang jahil. Jika kepada mereka ditanya, mereka sudahlah jahil, sesat, dan menyesatkan orang lain. Begitu kata Nabi. Begitu kata Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Coba lihat hari ini. Pendakwah banyak, tapi sangat jarang bila bercakap itu membawa dalil hujah Quran dan Sunnah. Banyak yang cakap suka-suka hati, tanpa menafikan. Ustaz-ustaz yang berpegang teguh dengan hujah juga banyak. Tapi orang awam kadang-kadang ikut saja. Itu satu. Itu sebabnya Ustaz selalu berpesan, jangan malas cari ilmu. Jangan malas bertanya. Selagi orang alim masih ada. Sebab orang alim akan mati satu demi satu. Yang kedua, penyebab munculnya bid'ah di atas muka bumi.
Apa dia? Terlalu ikut hawa nafsu dan berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Surat Al-Qasas ayat 50. Lihat muka surat 143. Jika mereka tidak menjawab, jika orang yang engkau sampaikan itu menentangmu, wahai Muhammad, ketahuilah, sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu. Apa bezanya hari ini? Bila kita tegur jamaah, pandangan itu tidak ada hujahnya. Tapi apa yang Allah kata dalam Quran dan hadis Nabi yang sahih begini. Tidak. Saya tak mau ikut. Itu kata Allah, orang tersebut hanya ikut hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sambungan ayat tadi, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk Allah? Petunjuk Allah, Quran diturunkan untuk jadi petunjuk. Dia tolak. Nabi Muhammad ingin membawa ke jalan yang lurus, ditolak. Bila ikut hawa nafsu, dah, orang tersebut tak ada harapan akan mendapat hidayah Allah. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa." Artinya, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kita telah bahas ini. Bab ilah yang jamaknya alihah. Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Yang dia ikut hawa nafsu saja. Bukan wahyu. Padahal Al-Quran wahyu. Tidak ada sedikit pun yang mengandung keraguan. Nabi Muhammad pula maksum. Yang ini tak mau ikut. Na'udzubillah min dzalik. Ekoran daripada ikut hawa nafsu, akhirnya hatinya ditutup oleh Allah. Pendengarannya ditutup oleh Allah. Tak suka mendengar ceramah, tazkirah. Matanya tak dapat melihat akan kebesaran Allah. Khatamallahu ala qulubi. Na'udzubillah min dzalik. Kita teruskan dengan sebab yang ketiga. Yang pertama tadi, karena kejahilan. Yang kedua, karena terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga, terlalu fanatik, ta'assub. Kepada tuan guru tertentu. Kadang-kadang dengan anggapan, oh dia itu kan keluarga Rasul, Habib. Itu bukan jaminan. Oh dia itu kan kiai. Dia kan itu orang alim. Bukan.
apapun gelarannya, hatta dipanggil wali. Mereka tidak maksum. Yang beranggapan bahwa selain Rasulullah itu maksum, itu Syiah. 12 orang dari keturunan Nabi maksum. Tak boleh kita tolak pandangan mereka. Itu Syiah. Ahlus Sunnah tak macam itu. Itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq, begitu beliau diangkat menjadi khalifah pertama, apa kata beliau? Itu orang yang paling baik dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 10 sahabat Nabi, orang pertama yang Nabi sebut garanti masuk syurga. Apa kata beliau pada hari beliau diangkat jadi khalifah? Aku hari ini kamu pilih sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Sekiranya apa yang aku suruh kamu sesuai dengan Rasulullah, ikuti aku. Tapi apabila apa yang aku suruh itu bercanggah dengan Rasulullah, jangan kamu patuhi aku. Abu Bakar cakap macam itu, menunjukkan bahawa tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umatnya, tak ada. Ta'assub atau fanatik ini cukup berbahaya. Termasuk fanatik dan ta'assub kepada nenek moyang. Sikap fanatik dan ta'assub kepada pendapat atau orang-orang tertentu akan menjadi penghalang utama bagi seseorang daripada mengikut dalil dan mengetahui kebenaran. Dia akan jadi macam itu. Hakikat ini dinyatakan sendiri oleh Allah. Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Bila dikatakan kepada mereka, ikutlah sebagaimana yang Allah telah turunkan kepadaku, kata Nabi. Aku ini Rasulullah. Aku terima wahyu. Ikutlah apa yang aku cakap. Tapi apa jawaban orang zaman Nabi dari kalangan musyrikin? Tidak. Kami hanya akan ikut apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Apakah mereka juga akan ikut walaupun nenek moyang mereka dalam kejahilan dan tak faham? Demikian. Kadang-kadang sikap dari setengah umat Islam. Tidak. Nenek moyang tak ada buat macam itu pun. Walaupun kita bawa ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Ini penyebab ketiga manusia atau munculnya bid'ah dalam Islam. Karena ta'assub kepada seseorang. Oleh sebab itu, bila sifat ini masih ada pada diri kita, tolong kikis demi kebaikan kita setelah kita mati.
apalagi golongan lansia. Tak lama lagi kita akan mati. Ustaz ingatkan balik sabda Nabi, A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku adalah antara 60 ke 70. 60 ke 70 saja. Sangat sedikit umatku yang melepasi 70. Kalau Ustaz dah masuk 78, dah lebih dah 8 tahun. Ini tak lama lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita tak tahu. Kita boleh mati anytime. Mengapa kita tidak perbaiki? Padahal kata Nabi dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling baik adalah amal penamat. Maksudnya, kalau boleh kita mati dalam keadaan baik. Iman kita, baik ibadat kita, baik akhlak kita. Itu sebabnya menuntut ilmu, ada riwayat mengatakan tuntutlah ilmu sejak buayan hingga masuk lahat. Maknanya sampai mati. Tambah ilmu. Tujuannya agar iman menjadi lebih mantap, agar ibadat lebih sempurna sehingga layak mendapat ganjaran pahala. Syirik jauhi, taubat nasuha, bid'ah kita jauhkan sebab dia boleh mencacatkan ibadat kita. Tuh. Ini nasihat ikhlas dari Ustaz. Supaya kita, para jamaah sekalian, boleh masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang kita masuk syurga bersama-sama dalam syurga yang sama. Sama-sama bahagia di sana. Karena apa? Akidah kita murni, tauhid tanpa bercampur syirik. Ibadat kita murni, ikut sunnah Nabi, tidak bercampur bid'ah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Dan yang terakhir, yang keempat, penyebab munculnya bid'ah karena terlalu ikut sikap orang kafir. Penyebab ini nih, sebagaimana yang kita sebut terdahulu tadi, tentang pelajaran minggu lalu. Sahabat-sahabat minta supaya Nabi tunjukkan pada mereka satu pokok untuk mereka gantung senjata-senjata peperangan mereka. Lalu kata Nabi, permintaan kamu ini sama betul dengan permintaan Bani Israel kepada Musa untuk ditunjukkan mana berhala untuk mereka sembah. Sikap itu sebenarnya sikap orang kafir. Orang beriman tak macam itu. Itu sebabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau dibagi dia menjadi 3. Pertama namanya umat dakwah. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, semua manusia ketika itu menjadi umat Nabi Muhammad. Tak kira apapun agamanya. Musyrikin ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi, semuanya umat Muhammad. Cuma namanya umat dakwah.
yaitu mereka akan jadi sasaran dakwah, target dakwah ajaran Nabi Muhammad. Sampai hari ini, agama apapun, termasuk orang Hindu, mereka umat Muhammad, cuma tambahannya umat dakwah. Yang kedua namanya umat ijabah atau umat istijabah. Umat yang menyahut, akhirnya memeluk agama Islam. Dan umat ini banyak. Kata Nabi, walaupun mereka umat Muhammad, hanya satu saja dari kalangan umat Muhammad yang layak masuk syurga. Nabi bersabda, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 73. 72 daripadanya masuk neraka. Kecuali satu. Satu saja yang layak masuk syurga. Ketika Nabi ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa puak yang satu itu? Nabi jawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Golongan inilah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada juga yang hanya pada nama saja atau pengakuan saja. Sebagaimana hari ini, semua kita mengatakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah mereka ikut Rasulullah? Atau ikut guru-guru tertentu? Ta'assub, fanatik? Tidak. Kita bawa hadis Nabi, tolak. Bawa ayat Quran, tolak. Mengaku Ahlus Sunnah. Itu sebabnya kita mesti jadi umat yang ketiga. Umat ittiba'. Ittiba' maknanya yang ikut Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Namanya umat ittiba'. Untuk menjadi umat ittiba' mustahil kalau kita tidak suka belajar, tak suka mendengar. Jadi, sebab keempat mengapa bid'ah muncul dalam Islam, tadi ada sebut ada 4. Pertama, karena jahil, tak tambah ilmu. Yang kedua, terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga, terlalu fanatik kepada tuan guru. Dan yang keempat, karena ikut jejak langkah orang kafir. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, lebih kurang 4